Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2020 bersama saya Yosua Hendri. Salam bergemar. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita menikmati berkat luar biasa, rahmat Tuhan luar biasa hingga kita dapat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online. Bapak Ibu, kita mengucap syukur dalam firman-firman penggembala yang disampaikan di gereja GSJ Pendial, begitu memberkati setiap kehidupan kita. Terkait di dalam tema gereja kita tahun 2020-2021, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Tentu kita semua rindu menjadi serupa dengan Kristus. Tentu kita semua rindu menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kristus adalah sempurna adanya Bapak Ibu. Pagi hari ini ada nilai-nilai kesempurnaan yang perlu kita pelajari di dalam pembacaan gemar kita, yaitu yang terambil dalam Lukas 6 ayat 27 sampai yang ke-49. Ya, ada nilai-nilai kesempurnaan yang ada dalam hidup kita. Apakah nilai-nilai kesempurnaan itu? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah kasihilah musuhmu, yang terambil dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ke-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini adalah nilai-nilai kesempurnaan hidup yang ada di dalam Kristus, yang juga seharusnya ada dalam setiap kehidupan kita, yaitu mengasihi musuh-musuh kita. Sulit? Ya, memang sulit. Tetapi sesuatu yang sulit bukan tidak mungkin dikerjakan. Ingat kita ada Roh Kudus, ingat kita ada firman Tuhan, ingat ada Tuhan yang menolong setiap langkah kehidupan kita. Bagi kita yang rindu melakukan setiap firman-Nya, kasihilah musuhmu. Aplikasi yang nyata yang bisa kita lakukan adalah di dalam Roma 12. Kita baca Roma 12 Bapak Ibu, Roma 12 ayat 20 sampai 21. Ini praktek yang simpel yang dapat kita lakukan. Roma 12:20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang bisa kita lakukan, perbuatan baik apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan untuk seteru-seteru kita, untuk musuh-musuh kita, untuk orang yang membenci kita, untuk orang yang mencaci kita. Apa perbuatan baik yang dapat kita lakukan? Mari kita lakukan. Di situ ada nilai kesempurnaan yang tertanam dalam hati Bapak Ibu hingga dapat melakukan dalam kehidupan Bapak Ibu. Setiap orang yang dapat melakukan perkataan firman Tuhan adalah orang yang firman itu sudah menjadi daging. Firman itu menjadi daging dalam kehidupannya, yaitu firman itu sudah menjadi perbuatan di dalam kehidupannya. Mari, kalau kita mau menjadi sempurna, ada nilai kesempurnaan yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi musuh kita. Mari kita lakukan, berbuat baik dengan musuh-musuh kita. Lalu yang kedua, jangan menghakimi, apalagi menghukum, tetapi ampuni. Haleluya. Ya, yang kedua, jangan menghakimi, jangan menghukum, tetapi mengampuni. Kita baca di dalam Lukas 6. Kita kembali lagi dalam Lukas 6 ayat 37. Ayat yang ke-37 kita baca. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini juga adalah nilai kesempurnaan yang ada di dalam Kristus, dan seharusnya juga ada dalam setiap kehidupan kita, yaitu apa? Mengampuni. Tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni dalam setiap kehidupan kita. Aplikasi yang nyata dalam kehidupan kita yang dapat kita kerjakan. Kita baca kembali Roma 12 ayat yang ke-19 kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, jangan menghakimi, jangan menghukum,
tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kita kalau kita mau menjadi sempurna. Jangan menghakimi, jangan menghukum, tetapi mengampuni. Serahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan yang memiliki hak untuk menghukum. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Mari pada hari ini mari kita penuhi kehidupan kita dengan nilai-nilai kesempurnaan. Yang pertama adalah mengasihi musuh kita, yang kedua tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni. Dengan kita melakukan nilai-nilai kesempurnaan ini dalam kehidupan kita, maka setiap kehidupan kita akan memancarkan Kristus. Maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus yang menjadi tujuan kita, yang menjadi tema gereja kita di tahun 2020-2021. Puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini, kasih rahmat-Mu limpah dalam kehidupan kami, hingga kami dapat Tuhan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Oleh sebab itu beri kekuatan kepada kami, beri kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kesempurnaan, yaitu mengampuni musuh kami, tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni. Ini adalah yang menjadi praktek dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, beri kemampuan setiap kami. Terima kasih, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mempraktekkan firman Tuhan, selamat mempraktekkan nilai-nilai kesempurnaan dalam hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Haleluya.